wabarakatuh. Saya Ahmad Khalid SPDI, mahasiswa PPG PAI Daljab tahap 1 LPTK UIN Walisama Semarang tahun 2024 dan sebagai guru PAI di SD Negeri Kebon Agung 1, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Oke, mantap. Nah, semuanya yang hadir hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Oke, bagus sekali. Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Semuanya masuk. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya masuk dan bisa dibagi 3 kelompok dengan jumlah siswa yang sama. Oke, terima kasih hadir semua. Sekarang Pak Guru minta ada ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin berdoa. Silakan, ya Rosi, silakan. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Rosi. Sebelum kita belajar, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Doa itu membuat apa yang akan kita lakukan itu nanti dipermudah oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Di sini Pak Guru pilihkan Hari Merdeka untuk kita nyanyikan. Tahun 45 itulah silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Yes, iya, supaya kita lebih semangat di pagi hari ini. Nanti kita akan membahas materi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya Pak Guru mau memberikan kalian pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa? Mengapa kita harus iya, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu? Coba. Oh iya, coba. Kenapa? Supaya badan kita sehat dan terhindar dari penyakit. Pintar sekali. Supaya badan kita apa sih? Sehat dan terhindar dari penyakit. Pertanyaan yang kedua, tahukah kalian yang menjadi dasar penentuan hukum halal dan haram? Oh iya. Coba Ana, ya. Apa? Penentuan hukum halal dan haram itu apa? Al-Quran, hadis, dan istihad ulama. Pintar sekali, karena kita sudah bahas pertemuan yang lalu tentang dasar hukum halal dan haram. Sekarang pertanyaan ketiga, tahukah kalian beberapa hal yang menyebabkan penetapan hukum halal atau haram dalam syariat Islam? Siapa yang tahu? Oh, coba, Diril. Nah, kenapa kok
sebab-sebabnya dikatakan halal atau haram itu kenapa? Sifat asal, dan proses. Iya, pintar sekali. Ini tadi malam pasti sudah belajar nih, Diril. Tepuk tangan ke Diril. Iya. Selanjutnya kita ngaji sejenak dulu. Kita mengaji tentang dalil sebab-sebab hal dan haram. Ini ada dua ayat. Surah Al-Baqarah ayat 137 dan ayat 219. Coba sama-sama kita baca yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman qurra ghaira baghin wa 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun katsirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qul kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Oke. Ya, kita biasakan membaca Al-Qur'an setiap hari di rumah ya. Supaya apa? Al-Qur'an itu menjadi obat hati kita, menjadi teman kita baik di dunia maupun nanti di akhirat, di alam kubur maupun di akhirat. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Iya, bagus. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini diharapkan ya kalian nanti yang pertama mampu menjelaskan sebab-sebab hukum halal dan haram itu dengan benar. Kenapa sesuatu ini dikatakan halal, kenapa sesuatu ini dikatakan haram, itu karena apa? Nanti akan kita bahas. Yang kedua, kalian diharapkan mampu membuat paparan, nanti memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kalian, pengetahuan kalian nanti dipresentasikan di depan yang membahas tentang apa? Sebab-sebab hukum halal dan haram dengan benar. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya seperti ini. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja untuk kalian kerjakan. LKPD-nya nanti ini ada lembaran yang Pak Guru masukkan ke amplop itu yang kartu soal atau kartu soal yang berisikan kasus. Nanti Pak Guru masukkan di amplop sini, nanti Pak Guru bagikan kepada kalian ya. Ini lembar kerjanya seperti ini. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, setelah selesai didiskusikan, nanti hasil diskusinya disampaikan di depan, dipresentasikan di depan. Nanti perwakilan kelompok ya 2 orang lah ya, nanti maju ke depan. Selanjutnya kegiatan inti pembelajaran kita. Yang pertama Pak Guru sampaikan kasusnya dulu, contoh kasus. Coba dibaca, contoh kasusnya coba dibaca. Nah, coba Mas Alda dibaca contoh kasusnya. Aku membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas terbakar di sini. Nah, coba gimana jawaban kalian terhadap kasus yang pertama ini? Haram. Kenapa kalau gurame yang halal itu menjadi haram? Iya, karena ikan gurame tadi itu dibakar di bekas untuk membakar daging babi. Jadi itu alat pemanggangnya, itu alat bakarnya itu menjadi najis, ya kan? Kalau babi itu najis apa sih namanya? Iya, najis mughalal. Yang kedua, coba Denis dibaca. Kami mendapatkan uang dari penjualan yang dibeli dan haram. Bagaimana hukum uang tersebut? Gimana hukumnya? Haram juga. Kenapa? Karena
Iya, karena uang yang didapatkan oleh Ani berasal dari menjual barang-barang yang haram. Pinter sekali. Jadi uangnya juga termasuk haram itu. Kalau kalian mendapatkan uang dari menjual ikan yang kalian pancing di sungai, kalian mancing ikan di sungai dapat banyak, terus kalian jual di pasar, itu uangnya halal apa enggak? Halal ya, karena berasal dari usaha kita mencari ikan di sungai, jadi halal kalian itu. Nah, selanjutnya kalian sebelum diskusi kelompok, Pak Guru persilakan untuk membuka buku paket. Kalian pelajari tentang materi kita, sebab-sebab halal dan haram. Nanti setelah itu akan Pak Guru bagikan LKPD-nya. Ya, coba dibaca ya dari yang pertama apa? Zat apa? Ya, zat asal. Terus sampai ketiganya itu zat asal, zat apa? Sifat asal dan proses pengolahan atau proses untuk mendapatkan benda atau barang tersebut. Nanti juga Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita untuk menambah pengetahuan kalian. Ya, sambil Pak Guru menerangkan sedikit juga ya, dari buku paket yang kalian baca itu sudah dikatakan bahwa sebab-sebab halal dan haram itu setidaknya dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu dari zat asal. Zat asal itu apa? Unsur yang terkandung di dalam benda itu. Selanjutnya yang kedua, sifat asal. Sifat asal itu dikatakan apa? Sifat asalnya buruk atau jahat, ya kan? Syirik itu perbuatan jahat apa enggak? Jahat. Terus apalagi perbuatan jahat yang lain apa? Ya, judi. Apalagi mencuri. Ya, itu sifatnya jahat. Maka dari itu sifat asalnya sudah buruk, sudah jelek. Maka itu dikatakan menjadi penyebab sesuatu itu menjadi haram. Terus yang ketiga, proses mengolahnya, proses untuk mendapatkan sesuatu itu. Contoh, kayak gurame jadi haram karena dimasak di alat masak bekas babi. Ya. Oke, selanjutnya kalian Pak Guru bagikan LKPD. Perwakilan kelompok silakan maju. Terserah, yuk dari kelompok mana ini? Ya, kelompok sini dulu. Kelompok 1 silakan maju. Pilih amplopnya, terserah. Milih yang mana? Milih yang mana amplopnya, terserah. Tapi ini di bawah juga. Ini kasihkan kelompok 1 tolong. Kasih kelompok 1, ini kelompok 3. Nah, ini untuk kelompok 2. Ya, ini untuk kelompok 2. Silakan. Sambil Pak Guru putarkan video pembelajaran kita. Nah, harus disimak ini tayangan video pembelajaran. Telah menetapkan sesuatu yang melakukan azan asalnya seperti bangkai, darah, dan benih. Allah berfirman, sesungguhnya Dia hanya mengharapkan atas bangkai, darah, dan benih, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakannya bukan karena menginginkan dan tidak telah melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Yang tentu Allah yang Maha Mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik dan buruk untuk manusia. Allah berharap tentu karena Dia sayang pada kita. Apabila saya sudah haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Sebab halal dan haram kedua berdasarkan sifat asal. Sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat salah dan hasil sebagus apapun tetap haram. Sebab halal yang berikutnya berdasarkan proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pekerjaan, atau cara mendapatkannya agar menentukan hasilnya halal atau haram. Contohnya, segala Nah, ini perhatikan contohnya ini.
yang semua hal bisa menjadi laku. Yang ketiga, sesuatu yang sebenarnya halal jika dibawakan atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari penjual daging babi, mencuri, korupsi, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Ya, itu tadi ya video pembelajaran tentang sebab-sebab halal dan haram untuk menambah pengetahuan kalian. Video ini menerangkan tentang sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama tadi dilihat dari apa? Zat asal. Yang kedua, zat asal. Yang ketiga, iya, proses pengerja atau proses mendapatkan untuk mengolahnya. Nah, itu tiga hal tersebut sudah kalian pahami. Pak Guru harap kalian sudah bisa memahami untuk bisa melaksanakan mengerjakan tugas di LKPD. Sekarang silakan diskusikan dengan teman sekelompok tentang LKPD yang Pak Guru bagi tadi. Nah, ini LKPD-nya ini ya. Sambil Pak Guru bacakan, kalian juga melihat di lembar LKPD yang sudah kalian bawa itu. Perintah dalam LKPD itu adalah Kalian untuk memperhatikan kartu soal, yang sudah kalian dapatkan. kemudian diskusikan dengan teman sekelompok. Lalu hasil diskusinya tuliskan di bawah itu, di kolom hasil diskusi. Ya, silakan kerjakan. Tadi kalian sudah membaca buku teks dan juga sudah menyimak video pembelajaran tentang sebab-sebab sesuatu itu dikatakan halal atau haram. Ya, sambil dicari jawabannya di buku teks, dikaitkan dengan contoh apa, dengan soal yang ada dari di kasus tersebut. Ya, kartu soalnya dibaca, tapi Pak Guru nilai keaktifan kalian dalam kelompok. Ya, ya, itu setiap kelompok mendapatkan 2 kasus ya, 2 soal yang harus kalian pecahkan, 2 kasus yang harus kalian pecahkan. Jadi mungkin bisa dibagi untuk mempersingkat waktu, dibagi sebagian anggota kelompok mencari jawaban kasus yang pertama, sebagian anggota kelompok yang lain mencari jawaban kasus yang kedua. Bisa dipahami ya kasus soalnya ya. Ya, oh ya, ditulis tuh ya di LKPD, tulis nama kelompok, anggota kelompoknya ditulis siapa saja. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah belum? Sambung? Ya. Kelompok 3 kurang sedikit? Oh ya, sebentar lagi ya, nunggu kelompok 3, sebentar lagi selesai. Setelah ini nanti Pak Guru minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang saatnya kelompok 1 untuk maju. Kita beri semangat untuk kelompok 1. Ya, sebelum maju kita nyanyi tepuk berwudu dulu. Ya, tepuk berwudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kubur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Oke. Yuk, kelompok pertama silakan maju. Siapa yang maju? Oh ya, Rosi sama Aisyah, silakan. Nanti yang satu membaca soalnya, yang satu membaca jawabannya. Oke. Silakan perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Pak Andi menemukan ayamnya mati tertabrak motor di jalan. Karena sayang kalau dibuang, maka Pak Andi membersihkannya dan memasaknya menjadi ayam goreng kemudian dimakan. 2. Sinta membeli bakso, dia
berbuat dari daging babi di pasar. Analisilah ketentuan hukum dari kasus di atas. Ya, silakan. Jawabannya bagaimana? Yang pertama, jawaban ayam yang apa tadi? Ayam yang mati ya. Jawaban kasus pertama, ayam digoreng Pak Andi berdasarkan hukum dan asalnya adalah haram karena berasal dari gagal. Selain itu, berdasarkan hukum prosesnya ayam tersebut haram untuk dimakan karena matinya bukan karena disembelih dengan menyebut nama Allah, melainkan karena perkara bohong. Jawaban kasus kedua, bakso yang berasal dari daging babi hukumnya haram berdasarkan dan asalnya. Karena babi telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Silakan ikut kembali. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ayam yang mati tertabrak oleh motor sudah mati, baru kita masak. Jadinya apa? Halal mau jadi haram? Haram, karena sudah menjadi apa? Bangkai, ya, sudah jadi bangkai, jadi haram. Yang kedua tadi apa? Bakso yang dibuat dari daging babi, ya halal atau haram? Haram, jelas-jelas, karena walaupun umpamanya si tukang bakso tadi memasaknya terus memberikannya ke orang lain, itu tidak tahu prosesnya. Jadi yang memasak, yang memberikan itu berdosa. Yang memakan yang tidak tahu tidak berdosa. Oke, selanjutnya kelompok kedua, ya silakan. Perhatikan kelompok kedua, silakan maju. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok 2. 1. Seorang nelayan menemukan paus terdampar. Ketika dilihat ternyata paus tersebut sudah mati. Melihat bangkai paus tersebut masih segar, nelayan tersebut bersama dengan teman-temannya memotong paus tersebut dan memasaknya menjadi lauk makan siang. 2. Ular adalah hewan melata yang hidup di dua alam. Bolehkah kita memakannya? Sangat-sangat maaf. Agar memakan berdasarkan untuk tidak ada karena sampai pada sekali kami makan. Dan tidak sebentar itu menemukanmu mengenai hidup di suatu alam. Kemudian kita akan diikat dan berjalan. Bila ada yang hidup di satu alam, selain itu memiliki tangan yang tajam untuk misalnya berdasarkan sifat atau ular sebagai binatang yang ada untuk alam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi paus yang terdampar, yang sudah mati terdampar di pinggir pantai itu halal atau haram? Tapi masih segar loh ya. Baru mati beberapa jam yang lalu, terus nelayan menemukan, dirasa, dipegang, dicium, masih segar, belum bau busuk dan belum ada binatang-binatang yang menghinggapi. Berarti pausnya itu masih apa? Masih halal untuk dimakan. Iya, bagus sekali. Ya, selanjutnya kelompok yang ketiga, silakan maju perwakilan. Ya, silakan. Bahasa yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Faktor minus buah yang dicampur dengan air. 2. Seluruh warga kampung sedang tari dan benar. Berkhamar atau wara berdasarkan zat asalnya termasuk minuman yang haram untuk dikonsumsi. Selain itu berdasarkan hukum sifatnya haram untuk dikonsumsi karena melakukan dan dapat memicu tindakan tercela lainnya. 2. Daging yang mati karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka diharamkan untuk dikonsumsi sesuai dengan hukum prosesnya.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa, bagus sekali kalian dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Nah, untuk yang kelompok terakhir tadi membahas tentang jus yang dicampur dengan arak. Umpamane Rosi membuat jus mangga dicampur dengan setetes atau 2 tetes arak. Jus mangganya tetap halal atau menjadi haram? Jauh haram, karena sudah tercampur barang yang haram walaupun sedikit, ya. Tidak boleh, karena nanti dari sedikit-sedikit itu lama-lama menjadi banyak, ketagihan jadi banyak. Karena kalau efek dari minum minuman keras atau arak itu bisa membuat seseorang itu melakukan perbuatan yang tercela, iya. Karena pengaruh dari alkohol atau arak tadi. Yang kedua, tadi tentang apa yang kedua? Oh iya, sapi mati karena terjerat tali, ya, terjerat tali, sudah kejar-kejar, telat untuk menyembelih. Nah, akhirnya sapi itu menjadi haram, apalagi tidak disembelih dengan benar. Walaupun sapi asalnya barang halal, tapi karena prosesnya itu sudah tidak baik, proses matinya itu salah, maka karena proses matinya itu sudah salah, maka menjadi apa? Haram. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar sumatif, ya, yang sisa untuk kelompok lain. Nah, kelompok sini sudah kasih nama ya. Ini pilihan ganda, kalian silang atau pilih jawaban yang menurut kalian benar. Pertanyaannya diperhatikan, dipahami. Ya, nanti Pak Guru mau tahu siapa yang belajarnya paling serius tadi ini, pasti nilai sumatifnya paling tinggi. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan sumatif itu berasal dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1 sudah semua? Ya. Kelompok 2, ya, sekalian itunya dikumpulkan juga. Kelompok 3 sampun? Iya, kita. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan tes sumatif, kita tiba di kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, kita akan sedikit ice breaking dulu, ya. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Oke. Selanjutnya kita tiba di kesimpulan. Coba kalian perhatikan. Tadi kita sudah membahas sebab-sebab sesuatu itu dikenakan hukum halal atau haram dikarenakan dari 3 hal. Yang pertama karena zat, yang kedua karena sifat asal, yang ketiga karena proses. Coba Pak Guru minta tolong. Yang pertama apa? Dan asal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang halal karena zat asalnya, seperti darah, lemak, anjing, daging dan sebagainya. Ya. Terus? Apabila ada tidak bercampur dengan zat yang diharamkan, maka semuanya akan menjadi halal. Seperti tahu yang dicampur dengan minyak daging, meskipun tahu halal, akan tetapi karena tercampur dengan minyak daging maka mengubahnya juga menjadi halal. Iya. Coba kesimpulan yang lain. Ya, itu coba. Ya. Sifat asal Ya. perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi dan sedikit dikhianatan oleh Allah pasti dengan niat darah dan hasil yang baik sebagus apapun hukumnya tetap haram. Iya. Coba yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, Arya.
proses karena diantaranya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya atau menentukan hasilnya halal atau haram. Iya, halal atau haram. Nah, sudah ya, berarti kalian sudah sangat memahami. Pak Guru harap sudah bisa memahami kesimpulan pembelajaran kita pagi ini. Terus setelah kesimpulan kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa? Ya, apa? Judi, mencuri, menipu atau berbohong merupakan perbuatan jahat, maka diharamkan. Iya, judi, menipu, berbohong itu diharamkan. Karena apa tadi? Karena terkandung apa? Zat sifat, pinter. Sifatnya itu jahat. Terus selanjutnya, refleksi yang selanjutnya siapa? Oh iya, silakan. Babi, bangkai, darah anak adalah makanan atau minuman yang haram untuk dikonsumsi. Iya, babi, arak itu juga haram karena zat asalnya sudah haram. Terus yang ketiga apa? Refleksi yang ketiga. Ya, silakan. Makanan atau minuman yang kita makan bisa menjadi halal atau haram tergantung cara mendapatkannya. Iya, tergantung cara mendapatkannya. Kalau mendapatkannya dengan cara yang halal, yang baik, maka dikatakan halal. Tapi kalau proses atau cara mengolah mendapatkannya, cara mendapatkannya itu dengan cara yang tidak baik, maka dikatakan haram. Yang baik dan yang tidak baik tadi sudah kalian pelajari, pasti kalian sudah tahu itu. Sekarang Pak Guru akan mengagendakan pekerjaan rumah. Nanti silahkan kalian membuat contoh cerita pendek tentang kasus yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Contohnya apa? Temanya korupsi. Nah, itu pekerjaan halal atau haram? Haram. Terus kasus menjual, contohnya ada anak setelah pulang sekolah membantu ibunya menjual gorengan, jual keliling kampung. Itu dia mendapatkan uang dengan cara apa? Halal. Nah, pokoknya kalian buat cerita pendek tentang materi kita hari ini. Pak Guru minta besok pagi dikumpulkan ke Pak Guru, itu PR-nya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang penerapan hukum halal haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Caranya bagaimana? Nanti lebih jelasnya kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Sekarang kalian boleh mengamasi buku kalian. Masukkan ke tas dulu sebelum istirahat. Pilih dimasukkan ke dalam tas dulu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran pagi ini dengan sangat baik dan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, semoga apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya diberkahi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kalian istirahat, mari kita tutup kegiatan belajar kita pagi ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Sekarang kalian boleh istirahat, tetapi ingat ya, saat istirahat nanti pilih makanan yang bersih, yang baik, yang menyehatkan. Jangan pilih makanan yang kotor, ya toh? Nah, maksudnya gini, kalian lihat juga tuh, ya, yang di luar itu kalau ada yang menjual makanan yang kurang higienis,
yang kurang bersih ya nggak usah dibeli ya. Cari yang menjual makanan yang bersih, yang baik, karena efeknya akan kalian rasakan. Kalau membeli makanan yang kotor, yang buruk, pasti nanti kemungkinan akan terkena apa? Penyakit. Dan agama kita sudah mengajarkan apa? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu ya, perhatikan. Nah, nanti sebelum istirahat Pak Guru minta tolong beberapa anak untuk membantu Pak Guru merapikan ini semuanya ya. Oke, terima kasih.